Seorang pria di Bone, Sulawesi Selatan membunuh pria lainnya saat tidur. Diketahui bahwa kedua pria itu memiliki istri yang sama. Cinta segitiga berakhir petaka. Dua pria yang memiliki istri yang sama di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan bertikai hingga salah satunya ditemukan tewas mengenaskan di kamar tidur rumahnya. Korban dan pelaku berstatus suami kedua dan suami ketiga dari seorang wanita bernama Sriani. Korban saat ditemukan bersimbah darah di tempat tidur rumahnya dengan luka tebasan di sejumlah bagian tubuh. SN yang merupakan suami ketiga sekaligus pelaku pembunuhan sadis ini kabur setelah melakukan aksinya. SN nekat melakukan aksi sadisnya ini diduga lantaran tersinggung akibat perkataan korban soal hubungannya dengan sang istri. Ya, langkah-langkah yang kami lakukan yaitu dengan melakukan pencarian, memburu pelaku dimanapun berada, dan kami mengimbau agar para pelaku ini menyerahkan diri ke pihak kepolisian yang terdekat. Adapun luka-luka yang dialami oleh korban yaitu luka terbuka pada pipi kanan, luka terbuka tangan kanan hampir putus, luka tusuk pada dada kanan, luka terbuka tangan kiri, ibu jari kanan putus. Suryani diketahui melakukan poliandri dengan memiliki 3 suami, namun telah bercerai dengan suami pertamanya. Kini SN masih dalam pengejaran polisi. Ivan Ahmad, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Langsung kita perbarui informasi terkait dengan pembunuhan berlatar belakang poliandri ini di Bone, Sulawesi Selatan. Kita sudah terhubung secara daring dengan pelaksana tugas Kasat Reskrim Polres Bone, Ibtu Adi Asrul. Pak Adi, selamat sore. Ya, Pak Adi. Betul. Yang pertama ingin saya konfirmasi adalah benarkah bahwa pelaku sampai saat ini masih buron? Jadi dapat kami jelaskan Pak mengenai pelaku sampai saat ini diduga bahwa adalah suami SR yang suami ketiga ini masih dalam tahap pendalaman Pak. Berdasarkan keterangan dari perempuan SR masih sebatas keterangan yang sifatnya petunjuk. Namun diduga memang benar motif dari pembunuhan ini adalah marah. Dan saat ini kami masih sementara dalam pemeriksaan keterangan pihak-pihak yang memang dianggap perlu untuk membuat terang perkara ini yang bisa mengarah kepada siapa pelakunya nantinya, Mbak. Baik, Mbak. Masih terduga pelaku ya, Pak Adi? Ya, Pak. Masih. Oke, tadi sudah dimintai keterangan dari beberapa saksi, siapa saja, Pak Adi? Untuk sampai hari ini masih perempuan SR, Mbak, dan masih sementara kami telah seperti yang akan kami lakukan pengambilan keterangan untuk memperjelas perkara ini dan menemukan siapa pelakunya, Mbak. Kasus ini menjadi sorotan karena ada dugaan poliandri di sini. Boleh Anda gambarkan sebenarnya konstruksi kasus ini seperti apa, Pak Adi? Baik, Mbak. Dapat menjelaskan bahwa benar perempuan SR ini memiliki suami tiri, yakni korban AS, dan suami tiri ketiga SA, yang mana suami tiri ketiga ini yang saat ini yang sama-sama tinggal berdomisili, dan suami kedua ini berdomisili di rumah keluarga istri perempuan SR ini, Mbak. Dan memang dalam kasus ini memang awalnya ada ketersinggungan antara suami tiri kedua dan suami tiri ketiga, yang mana awalnya suami tiri kedua ini menelpon perempuan SR untuk mengambil anaknya. Namun pada saat itu kedengaran dari suami tiri ketiga, sehingga suami tiri ketiga ini tersinggung dan melakukan kata-kata dalam bahasa bahwa lokak kilo. Maksudnya saya mau kena dari belakang, seperti itu, Mbak Stefan. Nah, dan pada saat itu dini hari suami tiri ketiga perempuan SR ini
pamit untuk ke rumah orang tuanya untuk dia adil. Namun pada saat itu setelah dia pamit sampai saat itu dia kembali, sejak saat itu dia tidak kembali sampai saat ini. Terima kasih Mbak Stefan. Oke, berarti ada ikatan pernikahan ya Pak Adi ya? Ada Mbak Stefan, namun ikatan pernikahannya ikatan pernikahan siri dan tidak sah secara hukum, namun secara agama diakui. Tapi berarti saling mengetahui, artinya suami ketiga tahu bahwa sebelumnya atau istrinya juga punya suami kedua? Dia saling mengetahui, Mbak. Lalu apa yang menjadi motif kemudian diduga suami ketiga ini melakukan hal tersebut? Ya, motifnya itu hanya gara-gara ada kata-kata yang menyinggung perasaan suami ketiga ini yang pada saat telepon tadi itu, Mbak, yang dia mau ambil anaknya ini, kemudian suami istri ketiga ini mendengar kalau suami istri kedua ini mengatakan kepada perempuan itu bahwa kemanapun kamu pergi, saya akan cari. Jadi itu ketertinggalannya itu, Mbak Stefan. Berarti kalau sudah ada keterangan seperti itu, apalagi yang harus didalami oleh polisi untuk bisa menetapkan terduga pelaku? Jadi dapat kami jelaskan ini, Mbak Stefan, bahwa dari kejadian ini kan tidak ada yang melihat, satu orang pun yang melihat bahwa ini yang melakukan pembunuhan. Namun dari keterangan perempuan SR memang ada permasalahan sebelumnya. Jadi mungkin dari situ dan saat ini masih satu alat bukti, ini keterangan perempuan SR yang menjadi petunjuk. Maka dari itu kami akan melakukan klarifikasi kepada saksi yang lainnya yang dianggap perlu untuk membuat terang perkara ini, Mbak. Oke, berarti masih harus mengumpulkan bukti untuk kemudian menetapkan tersangka. Terima kasih Ibtu Adi Asrul, pelaksana tugas Kasat Reskrim Polres Bone sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Sore.